Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita muncul nih kawan-kawan ya, kawan-kawan para pendukung channel Ar-Rahman. Kita kembali berkumpul di sini untuk berbincang-bincang membahas tentang Satrio Piningit. Ini semua dasarnya adalah sudut pandang, cara pandang kita mengenai Satrio Piningit. Pada bahasan sebelumnya kita pernah membahas tentang sebuah kekuatan yang dimiliki oleh Satrio Piningit pada siang hari. Dalam cerita kali ini, dalam bahasan kali ini, kita akan membahas tentang kekuatan yang dimiliki oleh Satrio Piningit pada malam hari. Itu sesuai dengan cerita-cerita yang ada. Itu pun dasarnya adalah dari sudut pandang. Jadi kita akan membahasnya bersama kawan-kawan ini sesuai dengan sudut pandang kita masing-masing. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, saya akan perkenalkan dulu kepada kawan-kawan semua. Ini mereka adalah kawan-kawan dari channel Ar-Rahman yang sengaja berkumpul untuk sekedar berdiskusi dan memberikan sedikit sudut pandangnya tentang kekuatan Satrio Piningit pada malam hari. Mari kawan-kawan ya, saya akan perkenalkan satu-satu kawan-kawan channel Ar-Rahman ini. Ini dimulai dari Bapak Hamid, ini Bapak Hamid ya. Lalu ini Bapak Andi, ini kebetulan Bapak Jahid juga hadir, Bapak Asep, dan biasa ini Bapak Ajis. Nah kawan-kawan, mereka adalah kawan-kawan kita dari channel Ar-Rahman. Ya, kita mulai pembahasannya kawan-kawan ya, membahas tentang kekuatan Satrio Piningit pada malam hari sesuai dengan sudut pandang. Jadi di sini sudut pandang mereka, bagaimana caranya Satrio Piningit mengolah kekuatan pada malam hari. Nah, kita mulai dari Bapak Hamid dulu. Ya, mungkin ada sedikit gambaran Pak Hamid. Bagaimana sudut pandang Pak Hamid tentang seorang sosok Satrio Piningit dalam mengolah kekuatannya pada malam hari? Nah, dulu saya punya cerita sama kakek waktu saya masih kecil tuh, di malam hari tuh kakek cerita sama saya, kakek mau keluar, duduk katanya depan rumah, kalau nggak salah ini malam Jumat Kliwon katanya, tapi kakek gerah mau duduk keluar. Nah, kakek pergi keluar, duduk di balai. Memang kebetulan rumah itu dekat ke sawah, dekat ke danau. Nah, tiba-tiba kakek lagi duduk, ada yang lewat datang, seorang anak muda. Entah dari mana datangnya, kakek juga nggak tahu, nggak lihat. Kakek bingung. Sebentar Pak Hamid, maksudnya pada saat lagi duduk ada yang lewat? Ada yang lewat, anak muda ke depan kakek. Terus kakek ngeliatin, memang kebetulan rumah dekat sawah, anak mudanya tuh jalan ke sawah ke sono. Kakek ngikutin, terus anak muda itu jalan ke tengah sawah, tiba-tiba duduk di tengah sawah di atas lumpur. Jadi dia si pemuda itu duduk di atas lumpur. Nah, udah duduk di atas lumpur, kakek ngeliatin terus. Udah lama anak muda itu bangun lagi. Terus anak muda jalan ke pinggir danau. Nah, di pinggir danau anak muda diri sebentar, langsung mengacungkan tangannya ke atas. Tiba-tiba turun hujan. Jadi pada saat dia mengangkat tangannya ke atas, si pemuda itu
tiba-tiba turun hujan. turun hujan. Nah terus kakek ngeliatin anak itu berjalan ke tengah. Kok aneh ya, ada orang bisa berjalan di atas air katanya. Terus udah sampai ke tengah, dia itu turun ke kali seolah-olah membersihkan badannya. Nggak lama kemudian sekiranya udah bersih, dia naik lagi ke atas ke permukaan air. Terus jalan ke pinggir ke sana. Udah sampai ke pinggir, dia naik ke atas sawah mencari tanah kering, tanah tegalan. Udah ke situ dia berdiri, diturunkan tangannya. Hujan itu berhenti, kata kakek. Loh, itu hujan itu berhenti. Anak itu tiba-tiba duduk menghadap ke arah kiblat, duduk di tanah. Tangan yang sebelah kiri ke tanah, yang sebelah kanannya ke atas. Terus dia melihat ke atas, terus melihat ke kiri, melihat kanan, agak tunduk sebentar, anak muda itu menghilang. Terus akhirnya kakek kebingungan, kehilangan jejak. Anak itu kemana ya? Datangnya juga nggak ketahuan, perginya juga nggak ketahuan. Jangan-jangan itu Satria Piningit katanya. Terus di pagi harinya kakek cerita, semalam kakek kejadian gini gitu. Terus saya bertanya pada kakek, kalau emang Satria Piningit itu bisa berjalan di atas air, kata saya, bisa menghilang. Oh, Satria Piningit itu sangat hebat, anak muda. Itu ilmunya berbeda dengan orang lain, katanya, sangat tinggi. Dia itu bisa menghilang, bisa jalan di atas air. Menurut pandangan saya, memang cerita Satria Piningit mengolah kekuatan di malam hari itu sesuai dengan kakek cerita kepada saya. Oh, jadi begitu. Jadi bahasannya adalah Pak Hamid tadi bercerita tentang Salat Pemuda yang diceritakan oleh kakek. Iya. Nah, dari menurut pandangan Pak Hamid, kalau Satria Piningit mengeluarkan kekuatan pada malam hari tidak jauh dari cerita kakeknya. Iya. Pak Hamid. Oke. Itu berarti kan mengambil kesimpulan dari sini. Ini kata orang-orang bilang Satria Piningit itu kalau mengelola, Atau minum dulu sambil santai, sambil minum ya. kalau mengelola pengetahuannya, ilmunya, caranya dia melihat ke atas tanggal 14 bulan purnama. Jadi menurut Pak Andi, Satria Piningit mengolah kekuatannya itu Biasanya tak tanggal pada saat bulan purnama. Kalau menurut pandangan saya, Satria Piningit mengolah kekuatannya di malam hari, dia menggunakan 4 unsur. Oh, 4 unsur. Ya. 4 unsur seperti kayak unsur air. Nah, unsur air, unsur api, unsur tanah, dan unsur angin. Oh, Kadang-kadang dia juga mengolah juga dia olah napasnya. itu menurut pandangan Ente. Menurut pandangan saya. Jadi dia menggunakan fasilitas alam seperti unsur air, unsur api, unsur angin, Iya. dan unsur tanah, Iya. sama dengan napas, pengelola napas. Jadi pengertiannya dalam menurut pandangan Pak Jahit adalah Satria Piningit telah mengolah kekuatan pada malam hari mengandalkan 4 unsur juga dengan pernapasan. Iya. Dengan pihak juga dalam mengolah raganya dia mengandalkan 2. Iya. Jadi satu sebelah kaki, yang satu ke air, yang satu ke tanah. Ke tanah. Lalu timbul sebuah kekuatan Timbul sebuah kekuatan. Kalau menurut pandangan saya, Satria Piningit itu mengolah kekuatannya pada waktu hujan. Oh, jadi kalau pada malam hari pada saat hujan. Hujan. Oke. Terus Disitulah kata orang tua, ya dulu kata sesepuh ya, dengar dari sesepuh itu dia mengangkatkan tangan. oh, jadi pada saat hujan dia mengangkat tangan. tangan. Oke. Jadi menurut Pak Asep disitulah timbul kekuatannya. Timbullah kekuatannya seperti itu. Oke, baik. Makasih banyak. Dan sekarang pandangannya Pak Haji seperti apa? Pandangan saya sih, kalau Satria Piningit cara mengolah kekuatan di malam hari biasanya merendahkan tangannya ke atas. Oh, tangannya keduanya ke atas. Ya, Oke, ke atas oke. sambil berdiri, Oh, sambil berdiri. sambil memandang cuaca malam hari. Oh, jadi posisinya apakah hujan apa enggak? Tidak berpengaruh. Yang penting di malam hari aja. Oh, jadi posisinya pada menurut Pak Haji kapanpun bisa hujan bisa enggak, tapi Iya. jelas pada malam hari. Malam hari. Oh, diperkirakan menurut Pak Haji kira-kira jam Itu diperkirakan jam 11 sampai jam 3 subuh. Oke, jadi kalau menurut Pak Haji
Satrio Piningit dalam mengolah kekuatan pada malam hari dia di posisi pada jam 11 sampai jam 3 subuh. Iya. Di mana posisinya entah hujan ataupun enggak, Iya. tapi dia menjalani seperti itu. Iya. Maka di situ muncul kekuatannya. Kekuatannya sambil menandakan ke atas dan merasakan katanya getaran-getaran seperti itu. Oh, oke. Jadi muncul juga kekuatan itu akan muncul pada saat terasa getaran di kedua tangannya. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Nah, sekarang ada lagi nggak? Ada yang nambahin nggak penjelasan tadi mungkin? Ada? Ada sih Pak, kalau misalnya dari orang tua dulu juga seperti itu ya cerita. Cuman dia juga kalau malam kadang-kadang dia menggunakan unsur alam juga. Oh, jadi selain cuma hanya seperti itu, dia juga menggunakan unsur alam. Menggunakan alam. Yang dominannya unsur alam apa itu, Pak? Kalau orang tua saya dulu cerita sih, dia menggunakan unsur alam air Pak. Oh, Kadang-kadang dia berenang di dalam air. Oh, jadi mengutamakan di air. Iya. Ketimbang unsur alam yang lainnya. Iya. Oh, menurut Pak Adi seperti itu. Iya. Jadi dia gabungan di malam hari, dia mencoba pada saat itu mendengarkannya ke atas, juga menggabungkan dengan unsur air. Iya. Oke, ada lagi yang lain nggak? Menambahkan dari Pak Asep juga saya menurut pandangan saya juga cara mengolah kekuatan di malam hari itu Satrio Piningit dengan cara begitu pas turun hujan dia sambil mangap ke atas. Oh, oke. Dan dia juga membuka mulutnya. Buka mulutnya. Oke, sambil menengadahkan air. Oke, Di situlah muncul kekuatannya. Oke. Jadi menurut Pak Jahit, penambahan dari ceritanya pandangannya Pak Asep, pada saat hujan juga dia membuka mulutnya dan menerima tetesan air hujan untuk menambah kekuatannya. Iya. Yang lebih jauh lagi kalau saya ingin tahu gitu, menurut pandangan Pak Jahit itu kekuatan apa yang akan muncul kalau seperti itu? Kalau menurut pandangan Pak Jahit nih, kalau menurut cerita tadi, karena kan posisinya kan jarang ya orang menggunakan seperti itu ya, misalnya dia menengadah ke atas dan menerima air hujan langsung ke mulutnya, gitu, sambil tangannya mungkin terbuka seperti itu. Iya. Sebetulnya kalau kita secara akal pikir kita cari muncul kekuatan apa yang dicari atau yang dikejar dari Satrio Piningit itu? Ada nggak pandangan lain di sini? Menurut pandangan saya kurang mengerti ya, mengerti, cuman saya suka dengar. Oh itu oke. Jadi cerita itu Pak Jahit dapat dari cerita-cerita yang lain. Jadi munculnya kekuatan seperti apa Pak Jahit sendiri belum mengerti. Iya. Oke. Ada lagi yang lain nggak? Nggak ada? Ya. Oke. Sekarang berarti kesimpulannya ya. Ini kawan-kawan dari pembahasan cerita tadi ya. Kita membahas panjang lebar tentang kekuatan Satrio Piningit, sudut pandang kita masing-masing dalam bagaimana menurut pandangan kita Satrio Piningit mengolah kekuatannya pada malam hari. Karena ini kan cerita melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cara sudut pandang kita memandang Satrio Piningit mengolah kekuatannya pada siang hari. Jadi kesimpulannya seperti ini kawan-kawan. Jadi kita dari cerita tadi, saya bisa ambil sebuah kesimpulan. Satrio Piningit dalam mengolah kekuatannya, dia tidak lepas dari 4 unsur ya, yang seperti tadi Pak Jahit cerita. Unsur air, unsur tanah ya, unsur api, juga unsur angin. Dalam sudut pandang seperti itu, ternyata kalau diambil sebuah kesimpulan, Satrio Piningit dalam mengolah malam hari tidak terpaku pada satu tempat. Maksudnya bisa hujan, bisa juga tidak. Gitu. Apalagi kalau lihat cerita dari Bapak Hamid tadi kan, cerita tentang kakeknya. Di pada saat yang bersamaan dia mengolah beberapa titik unsur pada saat yang bersamaan, dalam waktu yang bersamaan. Kalau lihat dari cerita itu kan, ini ambil kesimpulannya, siapapun Satrio Piningit dalam mengolah kekuatannya pada malam hari tidak melepaskan diri dari kebiasaannya menggunakan kekuatan unsur alamnya. Itu menurut pandangan saya dari kesimpulan-kesimpulan yang dari cerita. Terasa cukup ya? Ya. Ceritanya ya? Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan ya. Terasa cukup ceritanya. Itulah, ini hanya sebuah sudut pandang bagaimana kita dalam menelaah ke depan, bagaimana kita dalam memandang kekuatan Satrio Piningit pada malam hari. Terasa cukup ya. Apabila ada kata-kata dari saya pribadi ataupun kawan-kawan yang salah, saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Saya mewakili diri saya dan mewakili kawan-kawan yang lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.